damai di hati. Ya, yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua Bapak anggota DPR Kepulauan Yapen yang berkenan hadir, dengan hormat saya sebut nama Bapak Roy Palunga dan Bapak Victor Mobrasal, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, dan pimpinan OPD Bapak Aura Bayi yang berkenan hadir, Kepala Distrik bersama Ibu dan keluarga, kemudian yang saya hormati dan Ramil Distrik Yapen Barat, dan yang saya hormati dan saya kasihi Kapolsek Distrik Yapen Barat, yang saya hormati para kepala kampung 16 kampung dan 1 kelurahan yang mungkin berkenan hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan yang saya kasihi Ketua Majelis Jemaat bersama Majelis Jemaat yang telah menyediakan gedung ibadah ini untuk kita beribadah, dan yang saya kasihi, saya hormati dalam kasih Kristus Pendeta Rizkova yang telah menolong kita dengan firman di malam hari. Salam sejahtera dan salam Natal bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan Natal pada malam hari ini, saya mau tanya dulu, Pak Distrik, kira-kira kepala kampung di 16 ini ada hadir ke? Saya panggil satu-satu ke depan ya. Ya, panggil. Kepala Kampung Sasawa, Kepala Kampung Kairang, dulu supaya saya lihat. Kepala Kampung Kairang ya ada. Kepala Kampung Narei tidak ada. Kepala Kampung Moiwadi, ya. Papuma, Yarori, Duwiora. Mana sekretaris kampung? Sekretaris kampung, kepala kampung kemana? Oh, libur di kota. Kepala kampung Wimoni? Kepala kampung Wimoni tidak ada? Adakah tidak ada? Tidak ada. Kepala kampung Inoa? Ya, hamba Tuhan dan setia. Kepala kampung Waliri? Kepala kampung Warapuri? Latabui jauh. Luar biasa. Oweta? Bevi? Marau? Yenusi? Ansus? Kelurahan Ansus? Ada di kota berarti. Oke, silakan duduk. Ya, kenapa saya absen? Supaya saya tahu kepedulian dari setiap kepala kampung untuk masyarakatnya sendiri. Kalau pimpinannya datang tidak hadir saja, itu menunjukkan bahwa pasti tidak menghargai masyarakat. Pasti tidak menghargai kepala distrik juga. Ini sebenarnya simbol-simbol yang kecil, yang sederhana yang bisa kita nilai. Mudah-mudahan bisa akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik
supaya pembangunan di setiap kampung 16 titik dan satu kelurahan di distrik Yapen Barat ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan. Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perkenan sehingga kita semua bisa bertemu dan hadir dalam perayaan Natal antara masyarakat di distrik Yapen Barat dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang pada hari ini, dalam hal ini saya sebagai penjabat bupati untuk sekaligus mengunjungi masyarakat di distrik Yapen Barat. Menjadi sukacita tersendiri bagi saya karena di tahun ini saya bisa merayakan Natal bersama-sama dengan masyarakat di distrik Yapen Barat. Saya berharap bahwa melalui momentum perayaan Natal kali ini akan terbangun kerjasama, kebersamaan, harmonis, serta sinergitas dan rasa persaudaraan yang kuat di tengah kehidupan bermasyarakat maupun pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di distrik Yapen Barat. Warga masyarakat Yapen Barat yang saya kasihi dan saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Natal hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita hidup selalu dalam kesederhanaan, karena kelahiran Yesus di Bethlehem melambangkan sebuah kesederhanaan dari hidup kita. Kesederhanaan yang saya maksudkan bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang bagus atau harta yang melimpah, karena itu bukanlah jaminan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan. Tapi yang dimaksudkan adalah sederhana dalam cara dan perilaku hidup kita, seperti rendah hati, kita tidak sombong, tidak berambisi untuk memiliki sesuatu di luar kemampuan kita, serta mensyukuri segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita hidup dalam kasih dan persaudaraan. Itu artinya saya tekankan kepada masyarakat agar jangan lagi ada dendam, ada perselisihan, ada permusuhan, apalagi pertikaian yang berkepanjangan dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena Natal sesungguhnya mengharuskan kita untuk meninggalkan dan menanggalkan semua itu, dan mari kita kembali berdamai serta hidup secara damai antara satu dengan yang lain, karena Yesus yang telah lahir di Bethlehem adalah Raja Damai. Yang ketiga, saya mengajak kita untuk hiduplah dengan terus bekerja dan berkarya. Itu artinya tetap setia dalam menjalani setiap profesi atau pekerjaan yang dilakukan saat ini, sekecil apapun itu. Karena bila kita setia pada perkara yang kecil, maka setiap tetes keringat kita akan berharga dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi masyarakat, dan berkat di tengah-tengah pembangunan di distrik Yapen Barat. Bapak Ibu hadirin dan undangan perayaan Natal distrik Yapen Barat yang saya hormati. Tema kita di tahun ini, tema secara nasional adalah maka mereka kembali melalui jalan lain. Kalau kita mengingat bagian kalimat yang menjadi tema ini, maka tentunya sebagai orang percaya kita mengingat peristiwa bagaimana 3 orang Majus yang dituntun oleh bintang timur untuk berjumpa dengan Yesus di Bethlehem yang telah lahir. Tentunya karena mereka bisa berjumpa dengan seorang juru selamat, mereka tentunya bersuka citanya yang luar biasa.
Kemudian karena sukacita itu mereka harus menjadi saksi seperti khotbah tadi, menjadi saksi untuk memberitakan bahwa terang itu telah ada di dunia. Terang itu telah bercahaya. Oleh karena itu kita harus menjadi saksi untuk menyatakan kasih dan cinta Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian kalimat terakhir dibilang, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Kenapa mereka melalui jalan lain? Karena Herodes sedang merencanakan kejahatan bagi mereka. Apa artinya terkait dengan kehidupan kita orang Kristen? Ketika kita berjumpa dengan Yesus seperti perayaan Natal di kali ini, maka sukacita itu harus menjadi bagian hidup kita. Tetapi di dalam kesukacitaan itu, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari segala bahaya. Oleh karena itu mereka pulang melalui jalan lain. Tuhan menuntut mereka. Supaya apa? Supaya berita sukacita di Bethlehem itu harus tersiar ke seluruh dunia, ke benua. Karena mereka orang yang menyaksikan paling pertama kehadiran Yesus. Kita semua di hari ini haruslah menjadi saksi seperti khotbah tadi, menyiarkan ke segala benua, pulau, pesisir pantai, pegunungan, bahwa Yesus Raja Damai telah datang menyelamatkan kita. Karena itu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, apapun beban, apapun persoalan kita, sebagai pribadi, keluarga, pemerintah, kita percaya bahwa Tuhan yang telah lahir akan mampu membawa kita menjalani kehidupan melewati semua jalan-jalan yang sukar sekali. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam perayaan Natal di kali ini bersama masyarakat Distrik Jawa Barat. Sebagai pemerintah, saya mengajak kita semua, terutama kepala distrik, kepala-kepala kampung, untuk menciptakan rasa damai, aman, nyaman, tentram bagi masyarakat, supaya perayaan-perayaan Natal ini boleh berlangsung dengan damai, nyaman, dan sukacita. Di tengah-tengah sedang kita saksikan putaran Piala Dunia yang sedang masuk pada 8 besar. Tadi ada yang mendoakan Belanda, saya curiga sekali. Saya ini tidak bisa mendoakan siapa-siapa karena saya Spanyol sekali. Baik Bapak Ibu, saya minta dukungan semua dari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk saya supaya kita memimpin Yapel ini untuk banyak orang, untuk kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sulit untuk bisa diketemukan. Di jalan juga kita bisa cerita. Ya. Kalau ke kantor memang kalau banyak orang ya pasti ada. Tapi kalau di jalan kita bisa cerita, bisa ketemu di mana. Ya, Bapak Ibu, saya juga minta tolong Pak Dan Ramil untuk ikut menjaga keamanan di distrik ini supaya masyarakat ini tetap merasa nyaman, damai, masyarakat bisa melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan hari-hari sambil menyambut Natal dan masuk tahun. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Natal tanggal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 di dalam damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Sekian.